nomor 3. Rencana Anda untuk pulang cepat dan kemudian mandi serta menikmati makan malam yang lezat buyar setelah Anda menerima telepon dari seorang teman yang sedang kebingungan dan patah semangat meminta bertemu dengan Anda. Reaksi Anda ... Oke, di soal nomor 3 ini tidak ada yang namanya istilah perkara pekerjaan, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan di sini. Tapi ini lebih kepada keluarga dan pada teman, ya. Jadi kira-kira kita pilih yang mana? A, membatalkan makan malam yang menyenangkan dan setuju untuk bertemu dengan sahabat Anda. B, memberitahu teman Anda bahwa Anda bersedia bertemu dengannya, namun setelah Anda selesai dengan urusan Anda di rumah. C, menjelaskan bahwa Anda telah memiliki rencana malam tersebut dan memintanya untuk bertemu keesokan harinya saja. D, menyarankan kepada teman Anda untuk menghubungi teman yang lain karena Anda sibuk. E, Anda berpikir seharusnya tidak mengangkat teleponnya karena akan merepotkan. Oke, di sini Bu Guru lihat di chat ada yang jawab nomor 3B ya. Ada lagi kah selain yang B? Oke, ada juga yang jawab A. Di sini pasti ada 2 pilihan ya. Ada yang A, ada yang B. Nah, kita kembali lagi ke dalam keyword soalnya. Nah, di dalam keyword soal ini ada dua kasus ya. Yang pertama, kita ingin menikmati makan malam. Yang kedua, di luar dugaan kita, ada teman kita atau di sini dikatakan sebagai sahabat kita yang datang sedang kebingungan dan patah semangat. Di situ keywordnya di sini adalah teman yang kebingungan dan patah semangat. Jadi di situ ada sedikit urgensi dibandingkan dengan menikmati makan malam. Kayak gitu. Kalau makan malam kan sudah biasa. Pulang kerja pasti makan malam. Kayak gitu. Nah, di sini kita lebih condong kepada keyword yang kedua, yaitu adalah teman yang kebingungan dan patah semangat. Karena logikanya begini, tidak setiap hari teman yang bersedih akan datang ke kita. Ya, tapi kalau makan malam ya kita pasti wajib tiap hari kan, kayak gitu. Oke. Jadi untuk jawabannya nomor 3 di sini adalah pilih yang A. Oke, jawab A 5, B 4, C 3, D 2, E-nya 1. Oke. Langkah tadi yang nomor 3 ya? Iya, Kak. 3 A 5, B 4, C 3, D 2, E 1. Kak, nomor 2 jawabannya apa, Kak? Yang nomor berapa? Nomor 2. Yang nomor 2 A 2, B 1, C 3, D 5, E 4. Oke, ada lagi? Lanjut, Kak. Kita lanjut soal nomor 4. Draft laporan yang saya buat ditolak pimpinan karena dianggap kurang visible. Hal yang saya akan lakukan adalah ... A. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukannya kembali. B. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut. C. Menyalahkan orang lain karena tidak saya membuat draft tersebut. D. Menerima penolakan dan berusaha memperbaiki. E. Berusaha mencari alasan seperti sedikitnya waktu mengerjakannya. Oke, nomor 4. Nomor 4. Oke, sudah ada yang jawab. Ada yang jawab A, ada yang jawab mana tuh? Ada yang jawab D. Ya, variasi ya antara A sama D. Kalau kita lihat dari option jawaban A sama D itu sama-sama bagus. Yang A segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukannya kembali. Kemudian yang D menerima penolakan dan berusaha untuk memperbaiki.
bedanya antara option A sama option D, ada kata kunci di sini. Sama-sama memperbaiki di sini. Lebihnya ada kata segera. Poin plusnya di situ, yang A sama D. Artinya kita tidak menunda penolakan tersebut dalam jangka waktu yang berapa lama gitu. Biasanya dalam pekerjaan kan ada orang yang saat mengalami penolakan mereka down dulu, kemudian setengah hati mau mengerjakan, besok sajalah, ada kayak gitu. Tapi di bagian yang A yang ini itu goals-nya di situ, ada kata segera. Artinya di sini secara tersirat mereka terima penolakan tersebut, kemudian mereka segera, berarti dalam waktu yang cepat mereka untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan apa yang tidak disukai oleh pimpinan sehingga laporan draft kita itu ditolak, kayak gitu. Goals-nya itu yang nomor 4 itu ada kata segeranya. Walaupun di dalam soal tidak dijelaskan di situ bahwa ada deadline, tapi goals-nya di situ yang nomor 4. Oke? Yang A 5, B 1, C 3, D 4, E 2. Oke, berulang lagi sekali. Yang A 5, B 1, C 3, D 4, E 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Anda adalah seorang prajurit militer. Anda ditugaskan untuk bertempur dalam perang yang tidak Anda inginkan. Maka reaksi Anda: A. Meninggalkan tugas militer tersebut. B. Mengungkapkan ketidaksetujuan Anda, tetapi terus melaksanakan tugas tersebut. C. Melakukan tugas tersebut meskipun secara pribadi Anda merasa ragu-ragu. D. Bercerita kepada rekan Anda tentang ketidaksetujuan Anda. E. Tidak berkomentar apapun dan hanya menyimak ketidaksetujuan tersebut dalam hati. Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini, maknanya antara option A sampai option E itu hampir adalah tidak setuju. Tidak setuju dengan apa yang diperintahkan oleh atasan kita. Di sini kita posisi adalah seorang prajurit militer, tapi kita ditugaskan mungkin ke tempat yang tidak kita inginkan. Maksudnya mungkin di sini adalah ke tempat yang rawan, yang parah, atau ada sesuatu dan lain hal, pokoknya di tempat tersebut. Oke, untuk nomor 5 ada yang jawab C. B. Ada yang jawab C. Di sini banyak sekali yang B sama C. Ada yang jawab E. Untuk soal nomor 5 ini, perhatikan dari konotasi kalimatnya. Pilih konotasi kalimat yang sebisa mungkin minimal konotasi negatifnya hampir-hampir tidak ada. A, B, C, D, E. Oke, Bu Guru baca. Yang A, 1, B, 5, C, 3, D, 2, E, 4. 4 lagi. Jadi, untuk soal nomor 5 ini yang paling pas adalah tindakan adalah yang B. Oke. Kita ungkapkan saja ketidaksetujuan tersebut daripada kita ngomel hanya dalam hati saja, membara tidak dikeluarkan. Ya, tapi intinya di sini tugas ya harus tetap dijalankan walaupun kita sebenarnya tidak setuju. Oke. Kita lanjut soal nomor 6. Beberapa bulan ini, masih yang C. Yang C poinnya nomor 5, 3. C 3. Yang A1, B5, C3, D2, E-nya 4. Kita lanjut ke soal nomor 6. Beberapa bulan ini, pembayaran gaji di perusahaan saya mengalami keterlambatan. Saya akan A. Meminta penjelasan dari atasan. B.
mengajak teman-teman untuk menuntut pembayaran gaji tepat waktu. C. Tetap bekerja seperti biasa. D. Bekerja dengan setengah hati. E. Tidak terima dan keluar dari perusahaan. Oke, di sini gaji. Kata kuncinya di sini adalah pembayaran gaji. Jangan sampai kita kerja sudah menjalankan suatu kewajiban, kemudian hak kita di sini tidak dipenuhi. Harus balance ya antara kewajiban dan hak. Jadi tidak baik juga untuk menuntut hak mulu tapi kewajiban nggak dilaksanakan. Harus balance. Oke, di sini kata kuncinya adalah beberapa bulan. Jadi tidak bulan itu saja keterlambatan gajinya. Tiap bulan berarti mungkin 3 kali, 4 kali sudah terlambat semua. Oke, di sini yang paling pas jawabannya rata-rata semuanya menjawab A. Oke. Terus jawabannya A adalah 5. Yes, A. B 3, C 4, D 2, E 1. Ulangi lagi sekali. Yang A 5, B 3, C 4, D 2, E 1. Oke. Lanjut soal nomor 7. Sebagai pegawai, hal yang terpenting yang harus dilakukan menurut saya. Nah, ini kalau nomor 7 ini jawabannya bias, banyak. Karena ini banyak pertanyaannya masih bersifat sebagai pegawai hal yang terpenting yang harus dilakukan menurut saya. Jadi tidak ada jawaban pasti di nomor 7 ini. Kita hanya bisa melihat keyword yang paling pas, yang paling bagus di sini apa saja. Dan kalau bisa adalah pilih jawaban yang masih bersifat umum, jangan yang sifatnya spesifik. Karena mengacu kepada soal, tipe soalnya ini adalah tipe soal yang pertanyaan umum, yang variasi jawabannya itu banyak banget. Oke, kita lihat optionnya. A. Melakukan pekerjaan dengan standar kinerja yang terbaik. B. Menciptakan hubungan yang baik dan situasi yang nyaman dengan semua patuh dan loyal kepada atasan. D. Melakukan pekerjaan seperti yang sudah ditentukan oleh perusahaan. D. Menciptakan terobosan-terobosan untuk kemajuan perusahaan. Oke. Nomor 7, pilih option yang bersifat umum. Ya. Oke, kita cek dari E ya. Guru ambil dari bawah. Yang terpenting harus dilakukan menurut saya sebagai pegawai itu apa? Nah, banyak. Kalau Bu Guru bilang sih sebenarnya jawaban A sampai E itu benar semua. Benar semua. Nggak ada yang salah. Tapi di antara kelima itu yang dapat merangkul jawaban-jawaban atau option-option yang lain itu yang mana? Kita lihat yang E ya. Menciptakan terobosan-terobosan untuk kemajuan perusahaan. Nah, ini artinya kalau nomor 5 ini tipikal pegawai yang memberikan ide baru. Yang D, melakukan pekerjaan seperti yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Ini yang D ini tipikal pegawai yang patuh terhadap aturan. Yang C, patuh dan loyal kepada atasan. Nah, yang C itu tipikal pegawai yang patuh atau nurut apa kata atasan. Kalau atasan bilang A, dia ikut A, B ya B, kayak gitu. Terus yang B, menciptakan hubungan yang baik dan situasi yang nyaman dengan semua orang di kantor. Nah, yang B ini lebih spesifik lagi dijelaskan di situ, yaitu bagaimana sosial kita dengan orang-orang di kantor. Coba tengok yang A. Yang A, melakukan pekerjaan dengan standar kinerja yang terbaik. Yang A itu artinya ada kata kuncinya di situ adalah standar kinerja yang terbaik. Standar kinerja yang terbaik itu yang seperti apa? Standar kinerja yang terbaik itu bisa merangkum jawaban B, C, D, dan E. Jadi option jawaban yang paling bersifat umum di sini adalah yang A. Oke, siapa nih jawaban A nih? Rion Setiawan. Oke. Menjawab A. Yes.
Oke, yang jawab A 5, B 1, C 2, D 4, E 3. Oke, selamat yang jawab A ya. Bu Guru lupa itu di trik dan tips nomor berapa. Pokoknya intinya kalau ada soal yang masih bersifat umum, sebisa mungkin pilih option yang bisa merangkum option-option yang lain yang jawabannya juga bersifat umum. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Soal nomor 8. Nomor 8. Suatu hari saya mengingkari janji bertemu dengan teman saya. Maka saya akan titik-titik. A. Biasa saja saya sudah sering ingkar janji. B. Merasa malu karena tidak bisa menepati janji. C. Biasa saja dan segera menghubungi teman saya untuk membuat janji baru. D. Merasa takut dan akan disalahkan teman saya. E. Merasa bersalah dan kemudian minta maaf kepada teman saya karena telah mengingkari janji. Oke, kalau yang option nomor 8 ini kira-kira yang mana? Oke, ada yang jawab E. Kalau untuk nomor 8, Bu Guru tidak banyak. Yes, kalau yang nomor 8, Bu Guru tidak banyak menjelaskan karena di sini sudah dijelaskan secara gamblang bahwa kita yang melakukan ingkar janji dan tidak dijelaskan juga itu alasannya kenapa. Intinya cuma satu, yaudah kita melangkarin janji, ingkar janji, udah selesai. Maka tindakan kita yang di sini paling pas adalah yang yes, yang E. Oke, yang jawab A 1, B 4, C 2, D 3, E 5. Kita lanjut soal nomor 9. Biasanya saya akan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada saya dengan titik-titik-titik. A. Hanya yang paling maksimal dari kemampuan saya. B. Hasil yang kurang baik. C. Hasil yang sangat memuaskan. D. Hasil yang cukup baik dengan sedikit kekurangan yang biasa. E. Hasil yang sesuai standar kerja teman-teman yang lain. Oke, nomor 9 silakan berpendapat jawabannya yang mana? Oke. Oke, ada yang C. Oke. Saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya, berarti kita lakukanlah yang terbaik untuk menyelesaikan tugas tersebut. Kalau yang melakukan yang terbaik, kira-kira yang mana? Ini ada 2 option ya, antara A sama option C. Dua option ini bagus. Kita lihat dari kalimatnya. Yang A, hanya yang paling maksimal dari kemampuan saya. Kemudian yang C, hasil yang sangat memuaskan. Kalau kita lihat dari konotasi bahasanya, yang paling punya nilai lebih itu daripada yang lainnya adalah yang Oke, Bu Guru baca ya. Yang A 4, B 1, C 5, D 2, E 3. Oke, yang C ya jawabannya. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Pada suatu hari libur, handphone tanpa panggilan dari atasan. Biasanya atasan saya akan mengajak bermain tenis. Padahal saya sudah merencanakan piknik bersama keluarga. Di situ nomor 10, lihat keywordnya. Lihat keywordnya di nomor 10, hari libur ya.
Oke. Nomor berapa? Dali tanya poin nomor 9. Oke, begitu ulang lagi nomor 9. Nomor 9 A 4, B 1, C 5, D 2, E 3. Oke. Kita lanjut ke nomor 10. Pada suatu hari libur, di situ keywordnya hari libur ya, handphone tanpa panggilan dari atasan. Jadi ada telepon dari atasan yang pas waktu libur. Biasanya sih kalau atasan telepon pas hari libur tuh ngajak main tenis. Nah, padahal di situ kita sudah merencanakan piknik bersama keluarga. Maka di sini tindakan kita yang paling pas adalah A, membiarkan saja panggilan itu. B, mengangkat panggilan itu siapa tahu ada sesuatu yang penting. C, membiarkan panggilan itu dan menelpon balik ketika sudah sampai di tempat piknik. D, menyuruh orang lain untuk mengangkat panggilan itu. Atau E, mengangkat panggilan dan mengajak atasan untuk piknik bersama. Oke. Oke. Ada yang A, nomor 10 kah? B. Benarkah A? B. Ayo B. hati-hati ya. Kalau yang A, membiarkan saja panggilan itu, hati-hati. Besok di kantor tuh langsung dimarah sama atas. Kenapa kamu nggak angkat telepon saya? Oke. Jawabannya rata-rata adalah yang yes. Tindakan yang paling pas untuk nomor 10 di sini adalah angkat saja teleponnya. Ya, mengangkat telepon, siapa tahu ada sesuatu yang penting. Walaupun sebenarnya kita udah tahu tabiatnya atasan kita ya, kalau setiap telepon di hari libur itu adalah ngajak kita main tenis. Tapi siapa tahu di hari itu adalah terjadi sesuatu dan lain hal ya. Jadi tetap diangkat. Oke, jawabannya adalah nomor 10 adalah yang B. Yang A1, B5, C4, D2, E3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Saya sangat membutuhkan sebuah buku yang berharga cukup mahal. Jadi ada buku nih, mahal nih, yang berguna untuk pekerjaan saya, berhubungan dengan pekerjaan. Padahal saat itu kondisi keuangan saya sedang menipis. Saya akan titik. Jadi ada 3 keyword di sini. Yang pertama, ada buku yang harganya mahal. Yang kedua, tapi buku ini ada hubungannya dengan untuk menunjang pekerjaan kita. Dan posisi yang ketiga ini nih, yang menjadi kata kuncinya dari antara yang 3 ini. Keuangannya yang menipis. Oke? Maka tindakan di sini yang paling pas, apakah A, menabung untuk mengumpulkan uang membeli buku tersebut. B, meminta kantor membeli buku tersebut. C, menunggu sampai ada uang. D, mencari pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang. E, meminjam uang kepada teman. Lihat keyword di kalimat terakhir. Kondisi keuangan saya sedang menipis. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab D juga tadi guru dengar. Oke, yang jawab A, coba guru tanya yang jawab A. Menabung untuk mengumpulkan uang membeli buku. Benar juga yang A. Tapi lihat keywordnya, kondisi keuangan menipis. Kira-kira sempatkah kita menabung kalau kondisi uang kita sudah menipis juga? Gimana? Masuk logika nggak? Ya, sempatkah kita menabung pada saat kondisi keuangan kita juga di sini sedang menipis kayak gitu. Jadi jawabannya yang paling pas di sini adalah yang ada yang jawab E juga ya, pinjam duit ke teman. Oke, jawaban yang jawab A 4, B 2, C 3, D 5, E 1. Oke, seandainya di dalam soal nomor 11 tidak dijelaskan kondisi keuangan yang sedang menipis, maka bisa lari jatuhnya poin tertinggi itu bisa ke yang A. Ya, tapi karena di sini dijelaskan kondisi keuangan yang menipis, gimana caranya kita mau nabung kalau uang kita sudah menipis juga gitu loh logikanya ya.
Jadi ambil tindakan yang berikutnya yaitu yang D. Mencari pekerjaan sampingan untuk mendapatkan uang. Oke, kita lanjut soal nomor 12. Atasan saya memindahkan saya ke bagian lain di mana saya tidak mengenal karyawan yang lain. Sikap saya, A. Langsung mengerjakan tugas tanpa memperdulikan apa-apa. B. Menolak pemindahan bagian tersebut. C. Menerima dengan perasaan kecewa dan bekerja malas-malasan agar dipindah lagi. D. Berusaha secepatnya mengenal rekan kerja yang lain agar tercipta suasana kerja yang baik. E. Menerima pemindahan tetapi langsung mengajukan permintaan pindah bagian. Oke. Ya, Bu Guru lihat di chatnya di sini banyak yang jawab D. Oke, alright, gitu. Jawabannya soal nomor 12 adalah yang D, yaitu berusaha secepatnya mengenal rekan kerja yang lain agar tercipta suasana kerja yang baik. Di sini lingkungan bekerja, tapi harus punya yang namanya jiwa sosialnya di sini ya. Tidak mungkin kita bekerja diam aja, pasti ada dialog-dialog kecil, dialog-dialog ringan dengan rekan kerja. Oke, menjawab A nomor 12, 4, B 1, C 2, D 5, E 3. Nomor 13. Ketika sedang memimpin sebuah rapat, ada seorang teman yang selalu membuat gaduh. Yang saya lakukan adalah titik. Bayangkan kondisi rapat. Rapat itu harus kondisi yang tenang. Yang ngobrol itu hanya yang punya kepentingan. Oke, maka apa yang harus kita lakukan? A. Marah dan menegurnya dengan keras. B. Memintanya untuk menjaga sikap. C. Marah dan meninggalkan ruang rapat. D. Mengeluarkan dari rapat. E. Tetap melanjutkan rapat. Oke, untuk soal nomor 13, option jawabannya adalah yang paling benar di sini yang yes, yang B. Iya, B. Memintanya untuk menjaga sikap. Yap. Menjawab A 3, B 5, C 1, D 2, E 4. Nomor 14. Atasan saya tiba-tiba memberi saya tugas yang memaksa saya untuk bekerja lembur. Padahal saya telah berjanji akan mengantarkan anak saya ke acara ulang tahun temannya. Yang harus saya lakukan adalah titik. Untuk nomor 14 di sini ada 2 perkara. Yang pertama adalah kita udah janji nih sama anak mau antarin dia ke acara ulang tahun. Yang kedua, tapi ini kondisinya mendesak tiba-tiba. Jadi di luar rencana, tiba-tiba kita diberikan lembur. Maka yang paling pas, apakah A. Menolak tugas yang diberikan atasan. B. Menerima tugas dan membatalkan janji dengan anak. C. Menyuruh atasan untuk memberikan tugas kepada teman untuk mengerjakannya. D. Menerima tugasnya dan kemudian meminta bantuan teman untuk mengerjakannya. Atau E. Menerima tugas namun meminta izin untuk mengantarkan anak terlebih dahulu dan kemudian kembali ke kantor untuk menyelesaikan tugas. Oke, jawabannya di sini yang paling pas adalah pilih yang mengambil solusi pemecahan masalah solusi keduanya. Kalau memang ada kedua-duanya solusi itu silakan diambil. Tapi kalau hanya ada salah satu saja, oke, silakan ambil satu saja. Tapi kalau kita lihat dari option pilihan A sampai E, ada option yang solusinya bisa kita jalankan kedua-dua hal tersebut. Maka jawabannya adalah yang E. Yes, benar yang E. Oke. Yang A1, B4, C2, D3,
E5. Oke. Kalau misalnya di opsinya itu condongnya ada kedua-duanya, misalnya condong ke atasan sama ada yang ke anak, itu gimana? Kita lihat dari situasi ininya, situasi di dalam soalnya. Kalau situasi, kan ini kan lembur. Kalau situasi pekerjaan yang lembur itu tidak harus selalu berada di kantor. Kalau orang lembur tuh kayak gitu boleh kok. Yang penting tugasnya selesai gitu loh. Jadi kalau dia kan di dalam soal ini juga dijelaskan bahwa tiba-tiba saja gitu dikasih lembur. Terus si anaknya kita udah janji jauh-jauh hari. Jadi di situ kita diberikan suatu situasi yang membingungkan. Satu sisi kita udah jauh-jauh hari janji sama anak, satu sisi ini tiba-tiba loh, tapi ini pekerjaan gitu. Jadi ambil ya seperti yang dibilang sama temannya tadi itu, ambil jalan tengahnya, ambil solusi yang bisa memecah kedua masalah tersebut. Jadi kita ambil option yang E. Jadi udah terima aja tugas lembur itu, tapi minta izin dulu untuk ngantar anak. Paling berapa lama sih ngantar anak sebentar. Habis itu kita kembali lagi ke kantor untuk mengerjakan lembur. Yang namanya lembur kan bisa sampai jam berapa saja. Yang penting tugas selesai seperti itu. Bagaimana kalau seandainya kapan kita harus memilih yang mana yang didahulukan? Misal ada yang kita korbankan, apakah kita korbankan keluarga atau kita korbankan pekerjaan kita? Ada tipe soal yang seperti itu. Biasanya kalau yang mengorbankan pekerjaan sih biasanya posisi keluarga di sini adalah yang tiba-tiba sakit keras, tiba-tiba ada keluarga kita yang kecelakaan kayak gitu. Yang tidak bisa digantikan posisinya oleh siapapun. Misal anak kita yang kecelakaan, kemudian kita lagi rapat segala macam. Itu ya pilih anak, pilih keluarga kayak gitu. Ada banyak sekali untuk tipe-tipe soal yang seperti itu ya. Jadi tergantung dari situasi soal. Oke, pilih triknya adalah pilih situasi mana yang lebih urgent, apakah keluarga ataupun pekerjaan. Tidak selamanya kita selalu pilih keluarga mulu, atau tidak selamanya kita selalu milih pekerjaan mulu. Tapi kita lihat dari sejauh mana urgentnya dari perkara keluarga atau perkara pekerjaan tersebut. Oke? Kak, terima kasih, Kak. Ada lagi? Kita lanjut? Lanjut, Kak. Oke. Lanjut untuk soal nomor 15. Atasan saya menceritakan beberapa informasi yang cukup rahasia dan tidak semua karyawan tahu. Sikap saya, A. Memberitahukan kepada teman kerja yang lain tentang informasi itu. B. Memberitahukan kepada teman-teman kerja bahwa saya diberitahu informasi rahasia, tetapi tidak menceritakan isi informasinya. C. Diam saja dan tetap bekerja seperti biasa. D. Hanya bercerita kepada teman dekat saja. E. Hanya bercerita jika ada yang tanya. Keywordnya kita lihat soal nomor 15 di situ adalah informasi rahasia dan tidak semua karyawan tahu. Oke, rata-rata di sini jawab nomor 15 adalah yang C. Oke, benar ya. Oke, yang jawab A, kalau ada yang jawab A, 1, B, 2, C, 5, D, 3, E, 4. Jawabannya adalah diam saja dan tetap bekerja seperti biasa, karena di situ bukan otoritas kita untuk membeberkan kepada karyawan yang lain. Nomor 16. Saya sudah bekerja lama di sebuah perusahaan dan tidak juga mendapatkan promosi jabatan. Suatu hari, rekan saya yang baru beberapa bulan bekerja mendapatkan promosi jabatan. Saya ... A. Pasti ada persekongkolan. B. Pasti giliran saya yang akan datang juga. C. Meningkatkan kinerja agar mendapatkan kesempatan promosi. D. Tetap bekerja seperti biasa. E. Tidak terima dan memutuskan keluar dari perusahaan. Oke, jawabannya rata-rata di sini jawabannya adalah yang yang C. Meningkatkan kinerja agar mendapatkan kesempatan promosi. Oke, benar ya. Jadi kalau dalam dunia kerja kita tidak melihat
Apakah dia lebih senior, apakah dia baru masuk. Kalau memang kinerja bagus, ya silakan dipromosikan. Ya. Yang jawab A 2, B 3, C 5, D 4, E 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Dalam menghadapi orang yang tidak komunikatif, egois, sombong, dan kalau berbicara sering menyakitkan perasaan orang lain. Ini satu paket karakter yang bad banget nih. Tidak komunikatif, habis itu egois, habis itu sombong. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi orang seperti ini? A. Memberitahukan dengan cara bicara yang tepat. B. Berbicara seperti cara dia. C. Berbicara seperlunya secara rasional. D. Merasa perlu pandai mengambil hatinya. E. Menghindari agar tidak berbicara dengannya. Oke, kira-kira yang mana? Oke, ada yang jawab A. Ada yang jawab C. Oke, jawabannya Bu Guru baca yang A 5, B 3, C 2, D 4, E 1. Memberitahukan dengan cara yang tepat. Ini maksudnya yang memberitahukan ini bukan ngasih tahu dia, kamu ini punya sifat kok egois sih, kok sombong sih, bukan begitu. Maksudnya berkomunikasi dengan dia. Berkomunikasi dengan orang tersebut maksudnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Seorang teman mengajak saya pergi memancing di hari Minggu. Padahal saya harus menyelesaikan tugas kantor yang dibutuhkan untuk hari Senin. Terhadap ajakan itu, saya akan A. Menolak. B. Menolak, tapi mengusahakan hari lain untuk memancing bersama. C. Dengan berat hati menerimanya. D. Menerima dan meninggalkan pekerjaan. E. Menerima, namun hanya untuk beberapa waktu, dan kemudian kembali untuk menyelesaikan pekerjaan. E. Oke. Ada yang E, ada yang B. Kita lihat urgensinya yuk. Kita lihat urgensi dari soal nomor 18. Seorang teman mengajak saya pergi memancing di hari Minggu. Dimancing nih sama teman. Padahal saya harus menyelesaikan tugas. Ada tugas kantor yang dibutuhkan, artinya yang harus diselesaikan hari Senin. Berarti hari Minggu itu udah selesai, hari Senin tinggal kumpulin. Kira-kira pilih mana? Pergi mancing? Atau mengerjakan tugas? Oke, yes. Di sini harus kita utamakan pekerjaan, ya. Jadi kan Bu Guru ulangi lagi sekali, kalau dalam soal TKP itu kadang kita dihadapkan kepada beberapa perkara. Perkara yang pertama keluarga, perkara pekerjaan, sama perkara dengan teman. Yang paling tinggi kedudukannya di situ sebenarnya adalah yang pekerjaan, baru keluarga, baru teman, kayak gitu. Tapi kalau lihat urgensinya juga, selain itu harus dilihat urgensinya juga. Nah, kita lihat urgensi nomor 18 di sini. Memancing. Kalau mancing, penting nggak ya mancing? Bisa nggak kita tunda dulu mancingnya? Karena ada yang lebih urgensi dari itu. Urgensinya apa? Yaitu ada tugas kantor. Maka utamakan dulu tugas kantor kita, baru yang lainnya. Oke? Jawabannya, kalau ada yang jawab A, 4, B, 5, C, 2, D, 1, E, 3. Oke. Ulang lagi, Kak. Guru ulang lagi sekali. A, 4, B, 5, C, 2, D, 1, E, 3. Kita lanjut soal nomor
Pada suatu saat, satu tim saya diminta atasan untuk mempresentasikan profil perusahaan kepada klien. Pada saat yang sama, ternyata teman saya akan mempresentasikan profil perusahaan tersebut tidak dapat ikut berangkat karena suatu hal, dan saya diminta untuk menggantikan. Sikap saya adalah titik. A. Menggantikan teman saya dengan terpaksa dan sedikit menggerutu. Oke, hindari kalimat-kalimat itu. B. Menggantikan teman saya dengan penuh tanggung jawab meski sedikit gugup. C. Menggantikan teman saya dengan percaya diri dan tidak menggerutu serta mempersiapkan presentasi dengan sebaik mungkin. D. Meminta teman satu tim yang lain yang lebih siap untuk mempresentasikannya. D. Meminta perusahaan klien untuk menjadwalkan ulang waktu presentasi. Oke. Pilih sikap tindakan yang profesional. Oke, di sini rata-rata jawabnya yang C. Yes, benar. Yang C ya. Yang A 3, B 4, C 5, D 2, E 1. Jadi kalau di dalam soal TKP, hindari kalimat-kalimat yang kecewa, yang menggerutu dengan terpaksa. Hindari sifat-sifat kalimat-kalimat yang itu ya. Itu optionnya pasti kurang. Nomor 20, nomor terakhir. Pada kegiatan rapat, saya menyampaikan pendapat atas penyelesaian suatu masalah perusahaan. Namun, teman rapat yang lain menanggapi pendapat saya dan menganggap bahwa pendapat yang saya berikan tidak cocok untuk menyelesaikan masalah perusahaan tersebut. Sikap saya adalah titik. A. Berusaha mempertahankan pendapat saya. Pendapat yang saya berikan bahwa ide saya adalah yang paling mungkin dilaksanakan. B. Meminta teman untuk memberikan pendapat yang lebih baik daripada ide yang saya berikan dan memintanya untuk mengeksekusi pendapatnya sendiri. C. Menyerahkan forum rapat atas persetujuan pendapat yang saya berikan terlepas apapun pendapat penyanggah yang diberikan. D. Menghargai pendapat teman saya dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan ide-ide yang lebih baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Atau E. Memberikan kesempatan kepada teman untuk menanggapi, tetapi saya mendengarkannya dengan santai karena saya tahu pendapatnya tidak lebih baik daripada pendapat yang saya berikan. Oke, nomor 20 yang paling pas di sini dalam tindakan kita D. Oke, jawabannya adalah yang delta. Sip, yang delta. Yang A1, B3, C4, delta 5, E2.